Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para aba, para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersuah melanjutkan kembali kajian kita, ya, yaitu kajian parenting tematik, ya. Namun ini adalah kajian yang berseri, ya, yang insyaallah kita usahakan sistematik. Dan yang kita bahas adalah pembahasan yang penting, ya, di antara ya hal-hal penting yaitu kita berbicara tentang masalah iman, masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, ya. Dan di kesempatan ini kita insyaallah akan berbicara tentang ya keimanan ya terhadap para nabi dan rasul, yaitu bagaimana menumbuhkan iman anak, mendidik anak agar mereka bisa beriman kepada para nabi dan rasul dengan keimanan yang benar. Dan sebagaimana sudah kita pahami bersama, konsep mengajarkan iman itu haruslah diawali oleh kita sebagai orang tua. Kita harus ngerti, kita harus paham dasar-dasarnya. Sehingga apabila kita paham dan kita ngerti tentang dasar-dasar daripada keimanan, maka kita pun tentunya ya akan bisa untuk mendidik anak-anak kita insyaallah ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala. Baik, ya, ini alhamdulillah malam ini saya sudah siapkan slide, ya, meskipun ini sangat tidak sempurna sekali, ya, dan juga memang nggak ada manusia yang bisa sempurna, ya. Jadi maksud saya adalah slide ini mungkin banyak sekali kekurangan dan kelemahan, mungkin kesalahan ketik dan yang semisalnya, karena ini dibuat ya barusan tadi, ya, ba'dal maghrib, karena memang ya setiap hari Sabtu itu ternyata buat saya adalah jadwal yang paling padat, ya, mulai dari pagi, kemudian pagi menjelang siang, kemudian sore, dan sekarang malamnya, ya. Dan ini membuat slide-nya jadi adalah di antara sela-sela waktu. Baik. Dikarenakan juga di malam hari ini ada gangguan teknis, ya, di rumah, ya, dari tadi pagi, ya. Kalau yang mungkin tadi pagi mengikuti juga kajian Thalathatul Usul, ya, ya, insyaallah itu juga mungkin akan mendapati ada gangguan teknis juga, ya, yaitu listrik yang lagi bermasalah, ya. Nah, sehingga ya di malam hari ini saya minta tolong kepada admin, ya, alhamdulillah, yaitu dari teman-teman fasilitator dari Mujahadah Parents Project, ya, untuk yang membantu nge-share, ya, slide dari kajian kita pada malam hari ini. Ya, baik, mungkin bagi yang menghandle ataupun yang pegang slide bisa tolong digeser, ya. Jadi nanti saya minta bantuannya. Kalau saya bilang geser, jadi bisa digeser, ya. Baik, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, ya, ketika kita membahas, ya, tentang masalah keimanan, ya, di antaranya seperti saat ini, yaitu mengapa kita mendidik anak-anak kita mengimani para nabi dan
Rasul, ya. Jadi untuk apa kita ajarkan mereka? Ya, sebenarnya jawabannya banyak ya. Namun ya ini di sini adalah yang saya nukilkan, yang saya bawakan adalah 3 jawaban yang insya Allah paling inti, paling utama. Ya, untuk apa sih kita mendidik anak kita untuk mengimani Nabi dan Rasul? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ya mengimani ya para nabi dan para rasul itu adalah termasuk bagian dari rukun iman. Ya. Sehingga apabila dikatakan sebagai rukun ya, dan kata rukun itu ya artinya adalah pilar ya. Jika pilar ini nggak ada, runtuh atau hilang, maka tentu akan runtuh semua bangunan. Karenanya siapa yang tidak mengimani salah satu daripada rukun iman, maka akan runtuh, akan hilang semua ya keimanannya. Ya. Dan ini juga sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya tentang dalil-dalil umumnya. Ya, di antaranya ya surat Al-Baqarah ayat 285 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Di dalam surat ini Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi. Rasul itu beriman. Ya. Jadi Rasul sendiri beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Min rabbihi, dari Rabbnya. Ya. Dan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan juga kepada malaikatnya, ya, wa kutubih, dan kepada malaikat dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, ini yang kita bahas, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, ya, dan kami tidaklah membeda-bedakan antara seorang pun satu dengan yang lainnya dari para rasul tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunilah kami ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya. Jadi ini diantara dalil ya tentang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga kepada para rasul. Ya. Juga di dalam surat Al-Baqarah pula ya, ayat 177 nanti bisa dibuka. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah. Ya, imanilah atau tetaplah beriman kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya, wal kitab, dan iman kepada kitab, alladzi nazzala ala rasulih, yaitu yang Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kitab yang Allah turunkan kepada ya orang sebelumnya, nabi sebelumnya. Kemudian kata Allah, ini syahidnya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sesat dengan sesat-sesatnya. Ya, jadi ini adalah rukun iman. Siapa yang mengkufuri salah satu dari rukun iman, kafir. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita mendidik anak kita untuk mengimani para nabi dan rasul? Karena nabi dan rasul adalah manusia sama seperti kita manusia, tapi mereka manusia istimewa yang Allah pilih. Karena apabila Allah pilih,
Ya, berarti mereka adalah manusia yang unik, yang istimewa, yang spesial. Kemudian karena mereka istimewa, spesial, ya, Allah berikan karunia nubuah dan risalah, ya. Mereka berikan karunia berupa kenabian, dan kalau nubuah itu adalah untuk nabi, kalau risalah untuk para rasul, ya. Dengan nubuah dan risalah ini maka ya Allah jadikan mereka spesial dan istimewa. Ya, di antara keistimewaan mereka para nabi dan rasul, sejatinya mereka itu adalah wasitah bainallahi wa khalqih. Mereka adalah perantara antara Allah dengan manusia, dengan makhluknya. Kenapa dikatakan perantara? Karena Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kekuasaannya, ya, dan juga sesuai dengan sifat rahmahnya. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menjadikan di antara sebagian manusia itu orang-orang yang istimewa dan orang-orang spesial, supaya orang-orang spesial ini bisa, ya, membantu untuk menunjukkan jalan dan juga mendekatkan antara siapa saja yang mau mengikuti mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah jalan untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal penciptanya. Karena kita nggak akan bisa mengenal Allah dengan lebih baik, dengan benar, kecuali melalui perantaraan para nabi dan rasul ini. Ya. Kemudian yang ketiga, nabi dan rasul adalah sosok teladan yang bisa dicontoh oleh manusia. Kenapa? Karena mereka manusia. Kalau seandainya Allah jadikan para nabi dan rasul dari bangsa malaikat, maka akan mungkin kita atau manusia itu berargumentasi di hadapan Allah, beralasan, ya Allah, engkau jadikan nabi dan rasul dari bangsa malaikat yang selalu tunduk dan taat kepadamu. Ya, ya, mereka bisa melakukan itu karena mereka manusia. Sedangkan kita, ya Allah, kita adalah makhluk yang engkau ciptakan. Kita senang dengan syahwat, kita senang dengan dunia, kita senang dengan ini dan itu, ya, sehingga kita bisa beralasan di hadapan Allah. Karena para nabi dan rasul itu adalah malaikat, jadi seakan-akan kita nggak bisa mencontohnya. Karenanya Allah jadikan para nabi dan rasul itu dari bangsa kita, bangsa manusia, minal bashar, sehingga nggak ada alasan lagi bagi kita kalau kita nggak bisa dan nggak sanggup mencontohnya. Karena mereka manusia, mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga sakit, ya. Mereka juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, dan mereka meninggal dunia, mereka wafat karena mereka makhluk ciptaan Allah, ya, sama seperti kita. Tapi bedanya mereka makhluk yang istimewa, makhluk yang spesial, yang Allah spesialkan, Allah istimewakan. Itu bedanya, ya. Sehingga kita wajib memuliakan mereka, wajib menghormati mereka. Tapi mereka manusia juga, makhluk juga, nggak boleh kita melebih-lebihkan mereka, kita hulu kepada mereka, kita meminta-minta kepada mereka, atau kita jadikan mereka sebagai salah satu partner ataupun mitra ataupun sekutu Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita jadikan mereka sebagai salah satu dari tandingan-tandingan Allah, atau kita semati dengan sifat-sifat Allah. Mereka mengetahui perkara gaib, mereka bisa memberikan rezeki, mereka bisa ini dan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di saat ini. Ya, bisa tolong digeser lagi. Ya. Ya, bisa tolong slide-nya digeser. Oke. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya nabi dan rasul? Itu sebenarnya ada banyak varian pendapat, ya. Antara apa bedanya para nabi dan para rasul, ya. Nah, cuman di sini yang saya sebutkan adalah dua saja, pendapat yang paling masyhur, ya. Ya, pendapat yang pertama adalah Rasul adalah orang, manusia yang Allah berikan wahyu dan Allah perintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain, kepada selain dirinya dan kepada selain keluarganya. Itu adalah Rasul. Sedangkan Nabi adalah orang atau manusia yang Allah berikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini sebagaimana disebutkan di dalam syarah akidah Thahawiyah, ya. Yaitu, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Is
Hanafi, ya, rahimahullahu taala. Nah, lalu ada lagi yang berpendapat, dan ini insya Allah pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, ya. Ya, yaitu Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi dia membawa syariat baru. Allah berikan dia syariat yang baru yang berbeda dengan para Rasul dan Nabi sebelumnya. Adapun Nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu kepadanya, tapi Allah tidak berikan syariat baru. Dia mengikuti syariat dari Rasul sebelumnya, ya, dan dia menetapkan syariat-syariat Rasul sebelumnya, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, ya. Karena kita ketahui, ya, bisa jadi dalam satu zaman, misalnya di zamannya Nabi Musa alaihissalam, di situ juga ada saudara beliau, ya, yaitu Harun, ya, alaihissalam, ya. Dan Musa itu diberikan oleh Allah kitab Taurat, ya, dan suhuf. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Dan beliau adalah seorang Rasul yang Allah berikan syariat untuk Bani Israel. Nah, sedangkan Harun adalah Nabi, ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya, ya, setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul, ya. Itu diantara kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu setiap Rasul pasti Nabi. Dari dua pendapat ini, ya, konsekuensinya, ya, semua Rasul itu pasti Nabi, tapi setiap Nabi tidak Rasul. Karena menurut, ya, Al-Imam Ibnu Abdul Is Al-Hanafi, ya, orang yang mendapatkan wahyu kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, maka dia adalah Rasul dan Nabi. Rasul sekaligus Nabi. Tapi kalau dia nggak diperintahkan, dia adalah Nabi doang. Dia bukan Rasul. Nah, karena itu makanya setiap Rasul pasti Nabi, tidaklah setiap Nabi itu Rasul. Oke, geser slide berikutnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ternyata manusia itu tafawut, ya, bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan Allah ciptakan memang manusia itu memiliki, ya, perbedaan, ya. Nah, Allah menciptakan manusia. Ternyata manusia itu ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang mukmin, ada yang kafir, ya, ada yang musyrik, ada yang muwahhid, ya. Nah, oleh karena itu makanya, ya, semakin baik suatu kaum biasanya akan semakin sedikit. Jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, karena itu manusia kalau kita perhatikan, antara yang muslim dengan non-muslim itu sebenarnya banyak non-muslim. Ya, orang kafir lebih banyak daripada orang-orang beriman, daripada muslim. Kemudian di tengah orang-orang muslim sendiri, ya, itu ternyata ada muslim yang saleh, ada muslim yang taleh. Ya, ada muslim yang suka bermaksiat, muslim yang suka melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jelek. Dan ternyata orang-orang Islam atau muslim, ya, itu memang mayoritasnya adalah seperti ini. Bahkan Nabi menyebutkan di dalam hadis, ya, itu mereka seperti gutha, buih saking banyaknya, gutha isail, seperti buahnya, seperti buihnya hujan, ya, banyak, tapi ternyata tidak memberikan manfaat. Sedangkan orang-orang solehnya itu lebih sedikit, ya. Nah, kemudian juga ternyata ada yang spesial dari orang-orang soleh ini, yaitu para nabi, para anbiya. Karena setiap nabi pasti orang soleh, setiap nabi pasti soleh, tapi tidak setiap orang soleh itu nabi, ya. Nah, kemudian dari kalangan para nabi ini ada lagi yang lebih khusus, Allah khususkan, yaitu para rasul. Artinya setiap rasul pasti dari kalangan nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Kemudian dari para rasul ini ada lagi yang Allah istimewakan, yaitu ulul azmi. Ya, ulul azmi. Nah, ulul azmi ini ada 5. Ya, siapa saja ini, mohon maaf ya, belum kelupaan untuk mencantumkan di slide-nya, ya. Ya, dan kita insya Allah tahu kok, hafal kok. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ternyata dari ulul azmi ini ada lagi yang lebih spesial, yaitu nabi kita, penutup para nabi. Ya, beliau adalah Sayyidul Bashar wal Mursalin. Beliau adalah pemimpinnya manusia dan pemimpinnya para rasul. Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Next. Nah, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba membahas ya. Apa sebenarnya hakikat dari mengimani nabi dan rasul ini? Apa sih ya hakikatnya ya? Nah, ketika kita mengimani para nabi dan rasul ini, maka di situ ada esensinya, ada substansinya, ada hakikat yang harus kita pahami, harus kita ngerti, dan kita harus bisa mempraktekannya ya. Nah, di antara hakikat mengimani nabi dan rasul, yaitu yang pertama, kita wajib membenarkan secara pasti, tasdiqul jazim ya. Artinya kita harus membenarkan dengan kepastian, tidak mengandung keraguan-raguan. Kita nggak ragu-ragu, tidak mengandung syak ya. Artinya kita membenarkan itu dengan keyakinan, dengan kepastian, berangkat di atas dasar ilmu ya, bahwasanya para nabi dan para rasul itu adalah hak utusan Allah, adalah utusan Allah yang benar ya, yaitu mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga nabi terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Kemudian adalah kita mengimani semua nabi-nabi tersebut, kita imani nama-namanya ya, para nabi dan rasul tersebut, ijmalan wa tafsilan, secara ijmal global dan juga secara tafsil, secara terperinci ya, yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Artinya di situ ya, ada nabi dan rasul ya yang Allah dan rasulnya tidak sebutkan namanya ya, tidak disebutkan namanya, maka kita wajib mengimani secara global ya, karena di dalam sejumlah riwayat dikatakan bahwasanya jumlahnya para nabi dan rasul itu ada 114.000 ya, para nabi dan rasul, banyak sekali. Karena itu kita cukup mengimani secara global. Dan ada yang disebutkan secara spesifik, ta'yin ya, para nabi dan rasul tersebut disebutkan namanya secara spesifik, sehingga kewajiban kita adalah wajib untuk membenarkannya ya, dan mengimaninya sebagaimana datang atau terperinci di dalam dalil, di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Nah, yang disebutkan secara terperinci ini adalah ya, ada 25 rasul. 25 rasul ini ya, itu Allah sebutkan 18 di dalam satu surat, 18 nabi. Di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ya. Itu Allah sebutkan 18 nabi ini. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ya, di dalam ayat ke-83 contohnya, ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Ya. Dan itulah hujjah yang berikan kepada Ibrahim untuk kaumnya. Nah, Ibrahim satu ya. Kemudian kata Allah, ya, narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Ya, kami mengangkat atau kami tinggikan derajat siapa saja yang kami hendaki, ya. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah hakim, maha bijaksana, alim, lagi maha mengetahui. Ini ayat ke-83 menyebutkan satu Nabi Ibrahim. Kemudian di ayat ke-84 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya,
Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba. Nih. Ya, dan juga kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa wahabna, dan kami telah mengkaruniakan ya lahu, yaitu kepada Ibrahim. Artinya Allah berikan kepada Ibrahim ini anak. Wa wahabna lahu, kami karuniakan kepada Ibrahim ini Ishaqa wa Yaqubah, ya, yaitu dua anak bernama Ishak dan Yakub. Kalau kita perhatikan di sini, yang disebutkan adalah pertama Ibrahim. Ternyata beliau adalah bapaknya para nabi. Ya, Ibrahim punya dua putra bernama Ishak dan Yakub. Ya, kemudian kata Allah, apa nama, kullan hadaina, ya, ya. Dan masing-masing itu kami berikan petunjuk, ya. Kemudian Allah sebutkan Rasul sebelumnya, wa Nuhan hadaina min qablu, dan Nuh, ya, dan Nuh, Nabi Nuh alaihissalam yang sebelumnya kami berikan petunjuk, wa min apa namanya, dzurriyyatih, dan kemudian juga keturunannya, ya, yaitu apa namanya, keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Dawud wa Sulaiman, ya. Apa namanya? Coba ya kalau kita hitung, yang pertama tadi ayat 83 Ibrahim. Kemudian ayat 84 tadi disebutkan ada dua anaknya Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub. Jadi sudah 3. Kemudian ya Allah sebutkan kullan hadaina, kami berikan petunjuk kepada Ishak dan Yakub, wa Nuhan hadaina min qablu. Kemudian Nabi Nuh ya udah kami berikan petunjuk sebelumnya. Jadi ditambah Nuh 4, ya. Dan keturunannya Nuh, wa min dzurriyyatih, yaitu Dawud 5, wa Sulaiman 6, wa Ayyub 7, wa Yusuf 8, wa Musa 9, wa Harun 10. Di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Kata wa min apa namanya, dzurriyyatih ya di sini, ya. Dan keturunannya ini dhamir ha ini kembalinya ke Nuh ataukah ke Ibrahim, ya. Sebagian ulama itu menyebutkan Nuh, ya, dikarenakan memang ya Ibrahim itu juga bagian keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nah, cuman ya orang-orang di sini Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun itu ternyata keturunannya Nabi Ibrahim semuanya, ya. Keturunan Nabi Ibrahim semuanya, ya. Jadi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Sudah 10 orang disebutkan di dalam ya satu ayat ini. Kemudian kata Allah selanjutnya, wa kadzalika nadzil muhsinin, ya. Dan demikianlah kami ya memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat muhsin, baik. Kemudian di ayat 85 Allah sebutkan sejumlah rasul lagi. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullu minas salihin. 4 nabi disebutkan di sini. Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Totalnya sudah 14. Kemudian di ayat yang ke-86 Allah menyebutkan 4 lagi. Wa Ismailah, wa Yasa'ah, wa Yunusa, wa Lutah, ya. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, ya. Ya. Nah, kemudian Allah sebutkan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Semuanya ya kami lebihkan derajatnya di atas umat yang lain. Ya, ini mohon maaf ya, sebagai koreksi tadi ada sedikit kesalahan di dalam penyampaian. Ya, yaitu anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi 2 orang, Ishak dan Ismail. Yakub adalah anaknya Ishak, ya. Jadi Yakub adalah cucunya Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi yang ayat ke-84 ya, yang kita sebutkan tadi, apa namanya, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami karuniakan padanya Ishak dan Yakub. Ishak anaknya Ibrahim, Yakub cucunya. Baru kemudian di ayat ke-86 Ismail yang disebutkan, ya. Jadi udah ada 18. Kemudian sisa 7 nabi yang lainnya. Ini disebutkan di dalam surat dan ayat yang lainnya, yaitu Adam alaihissalam, Idris alaihissalam,
Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ada 7 ditambah 18, 25 Rasul sudah disebutkan di sini, ya. Di dalam surat apa? Al-An'am ayat 83 sampai 86. Nah, oleh karena itu semua Rasul yang disebutkan secara terperinci maka wajib untuk kita imani secara tafsil, secara terperinci pula. Baik. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah meyakini bahwa tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan wahyu. Tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu, yaitu nubuwah ataupun risalah, ya. Nah, oleh karena itulah, ya, ada seorang ulama salaf, ya. Itu saya lupa tapi namanya, ya, apakah Imam Fudail bin Iyad, ya. Yaitu yang mengatakan minallahi itu risalah, dia dari Allah lah risalah itu berasal, ya. Lalu kemudian itu ala rasuli balagh, ya, dan kewajiban Rasul adalah untuk al-balagh, menyampaikan, ya. Kemudian wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah untuk menerima. Ya. Oke, kita geser lagi slide-nya. Nah, di sini adalah konsekuensi beriman kepada Nabi dan Rasul, ya. Ini sayangnya kurang gede, ya. Ini nggak bisa dibikin itu, ya, dibikin potret, ya. Oke, ini sudah jelas nih. Ya. Baik. Para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 8 konsekuensi. Ya, sebenarnya lebih sebenarnya, ya. Jadi yang pertama, ya, ketika seseorang itu dia mengimani para nabi dan rasul, maka, ya, di antara konsekuensi daripada keimanannya itu dia harus meyakini, mengimani dan membenarkan dengan pasti dan mantap bahwa ketika Allah mengutus para nabi dan rasul tadi itu tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid. Nanti akan kita bahas ini di slide berikutnya. Bahwasanya semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah dengan syariat yang berbeda-beda, tapi tetap induknya satu. Apa? Tauhid, ya. Jadi dia adalah tauhid, ya. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa para rasul, ya, dan juga para nabi dan para rasul itu adalah orang yang memberikan petunjuk, dakwah, dan bimbingan menuju hidayah, ya. Jadi para nabi dan para rasul, ya, itu tugasnya adalah apa? Adalah untuk memberikan petunjuk dan juga hidayah. Nah, kalau kita bicara hidayah, itu memang para nabi dan rasul memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah. Tapi hidayah bayan wa irsyad, hidayah penjelasan, hidayah keterangan, argumentasi, nasihat, ya. Ya, bukan hidayah taufik. Hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, ya. Nah, ini sebagaimana dalilnya dalam surat Asy-Syura, ya, ayat ke-52-53, ketika Allah berfirman kepada kepada nabi kita yang mulia, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, ya. Wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu siratillah, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah menerangkan Nabi kita Muhammad mampu untuk memberikan petunjuk, mampu untuk memberikan hidayah. Tapi yang di sini adalah hidayah bayan wa irsyad, ya. Nah, jadi para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara hidayah, ya, hidayah itu ada 2 macam, ya. Pertama adalah hidayah bayan,
wa irsyad ya. Tuh, kalau bisa jangan geser-geser ya. Ya, hidayah, bayan, wa irsyad ya. Bayan ya, wa irsyad. Ya, ini hidayah pertama. Ini dimiliki oleh para nabi dan rasul ya. Artinya para nabi dan rasul itu memiliki kemampuan untuk memberikan ya hidayah, bayan, wa irsyad. Ya. Sebentar, ini gimana caranya tadi? Ya, boleh. Bolpennya tadi mana, pensilnya dia? Jadi hidayah, bayan, wa irsyad ya. Kok nggak keluar ya? Ya. Jadi ini adalah hidayah yang pertama. Oh, ini dia. Pencet ini ternyata. Baru yang kedua ya adalah hidayah taufik. Taufik wa ilham wa qabul. Ya, ini hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan memang ada dua macam hidayah. Pertama hidayah bayan wa irsyad, hidayah penjelasan dan bimbingan kayak nasihat. Kita bisa memberikan hidayah tapi hidayah berupa penjelasan saja. Ya, kita cuma bisa menasihati saja. Tapi dia mau terima atau enggak, itu baru kembali kepada hidayah yang kedua, hidayah taufik wa ilham wa qabul. Yaitu Allah yang memiliki hidayah ini. Ini adalah hak ya prerogatifnya Allah. Artinya yang bisa untuk menjadikan orang itu menerima atau tidak, itu adalah hidayah ini, hidayah taufik, ilham wa qabul. Ini adalah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa. Nah, karena itu makanya ya pada saat Rasulullah ya Nabi kita, beliau sedih tidak bisa ya ketika mengajak pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, pamannya tidak mau dan mati dalam keadaan musyrik. Ya, Nabi sempat sedih dan sempat terbetik di dalam diri beliau untuk memohonkan ampun. Kemudian Allah ingatkan. Ya, Allah ingatkan kepada Nabi kita, Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau kasihi. Ya. Jadi Nabi kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau kasihi ya. Nah, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya. Nah, ini di dalam surat Al-Qasas ya, ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi bisa dibuka nanti di surat Al-Qasas ayat 56. Itu dalil bahwasanya hidayah taufik wa ilham ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah bayan wa irsyad dalilnya adalah surat ini yang disebutkan Asy-Syura ayat 52 53. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita meyakini bahwa para rasul, para nabi itu semua jujur dan benar di dalam menyampaikan semua yang Allah turunkan kepadanya. Artinya nggak ada di antara mereka yang menyembunyikan satu huruf pun dari risalah tersebut. Semua yang berasal dari Allah disampaikan, nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang disimpan. Ya, dan mereka tidak menambah-nambah, tidak merubah-rubah, ya, tidak memodifikasi, ya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menerangkan fahal ta'ala rusuli illal balagul mubin. Ya. Maka tidak ada kewajiban bagi para rasul illal balagul mubin, melainkan menyampaikan ya, yakni wahyu dari Allah, risalah dari Allah yang jelas, yang nyata, yang terang ya. Ya. Oke, kemudian yang keempat ya adalah kita wajib beriman bahwa Allah lah yang meninggikan derajat sebagian rasul atas sebagian yang lainnya.
Artinya ternyata ada sebagian rasul, sebagian nabi yang lebih mulia ya antara satu dengan yang lainnya. Dan secara asal kita nggak boleh menganggap nabi ini lebih mulia daripada nabi itu. Ya, rasul ini lebih mulia daripada apa rasul itu, kecuali apabila ada dalilnya. Dan ini berlaku umum. Artinya begini, ya, semua makhluk Allah ciptakan, ya, secara asal itu kita nggak boleh mengatakan ini lebih utama, lebih baik daripada yang ini, ya. Misalnya contohnya, manusia. Kita nggak boleh mengatakan fulan lebih baik dibandingkan sama si Alan, ya. Kecuali apabila ada dalil ataupun ada indikasi yang berangkat dari dalil. Misalnya si fulan yang ini suka bermaksiat, si fulan yang itu ternyata banyak melakukan amal ketaatan. Tentunya orang yang melakukan amal ketaatan ya jelas lebih baik daripada orang yang melakukan kemaksiatan. Dan ini udah jelas. Nah, cuman sekarang ya yang seringkali banyak dilalaikan oleh kita adalah contohnya misalnya hari. Ya, hari Allah menciptakan dalam satu pekan ada 7 hari. Hari Senin kembali lagi ke hari Ahad, ya. Atau misalnya kita anggap aja kita mulai dari hari Ahad ya sampai yang terakhir adalah hari Sabtu, ya. Nah, semua hari ini kita yakini semuanya sama. Nggak boleh kita mengatakan hari Selasa lebih utama, lebih mulia daripada hari Kamis. Nggak boleh, kecuali apabila ada dalilnya. Ketika datang dalil yang menjelaskan bahwasanya misalnya contohnya tuh hari Jumat lebih mulia ya dibandingkan hari-hari yang lainnya, maka kita wajib membenarkan karena itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Juga contohnya lagi adalah berkenaan dengan makan. Makan artinya tempat ya. Kalau tadi waktu, zaman, sekarang kita ngomong tentang makan. Makan bukan makanan ya. Makan di sini maksudnya adalah berkenaan dengan tempat. Tentunya tempat yang paling mulia adalah masjid. Ya, karena kita nggak boleh ya mengatakan bahwasanya rumah saya di Cinere lebih baik daripada rumahnya si fulan yang ada di Bojonggede misalnya. Itu kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh mengatakan ini lebih mulia, ini lebih utama, ini lebih memiliki fadilah, nggak boleh, harus ada dalilnya. Hatta masjid, meskipun itu masjid, misalnya begini, ya, masjid di Kubah Mas, Masjid Kubah Mas misalnya di Cinere itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan masjid di komplek perumahan. Itu juga nggak boleh. Harus ada dalilnya. Kita mengatakan seperti itu. Ya, karena semua masjid sama, kecuali apabila Allah dan Rasulnya utamakan dan muliakan. Karena Allah dan Rasulnya memuliakan Masjidil Haram, ya, apalagi datang ayat-ayatnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, maka kita wajib mengutamakan Masjidil Haram dibandingkan masjid yang lainnya, termasuk Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya. Ya. Jadi jika memang datang dalil, kita wajib menerimanya. Oleh karena itu kita nggak boleh mengatakan sholat di Masjid Istiqlal itu lebih afdol dibandingkan sholat di masjid ini misalnya. Kita nggak boleh. Nah, jadi di sini ada konsep penting, yaitu tentang bab tafdil, ya. Kita mengatakan ini lebih utama, ini lebih baik, itu kita nggak boleh sembarangan. Artinya kita harus punya dalil, kita harus punya hujah sebelum kita mengatakan ini lebih utama, ini lebih baik, ini lebih afdol, ya. Nggak boleh sembarangan. Juga demikian ketika kita bicara tentang Nabi dan Rasul, ya, kita nggak boleh mengatakan Nabi Idris itu lebih utama dibandingkan Nabi Ayub, atau Nabi Soleh lebih utama dibandingkan Nabi Hud. Kita nggak boleh menetapkan seperti itu kecuali apabila Allah dan Rasulnya yang menetapkan. Nah, dan dikarenakan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan ada sebagian Nabi dan Rasul yang lebih Allah muliakan dibandingkan Nabi dan Rasul yang lainnya, maka kita wajib membenarkannya, kita wajib mengimaninya. Ya, ini adalah suatu hal yang wadih, yang jelas, yang terang, ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 253. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tilka rusul, ya. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Ya. Itulah para rasul.
yang kami lebih utamakan antara sebagian dari sebagian yang lainnya. Ya. Nah, di antaranya apa? Minhum man kallamahullahu. Di antaranya ada yang Allah langsung berbicara dengannya. Allah langsung ngomong dengannya. Nabi Musa alaihissalam dan termasuk Nabi kita Rasulullah SAW ketika di-mi'rajkan. Makanya Nabi Musa itu dikasih gelar dengan gelar kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara. Ya. Nah, kemudian juga wa rafa'a ba'dahum darajatin, ya, wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati, ya. Ya. Dan kami tinggikan, ya, sebagian mereka darajat, itu beberapa derajat. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam itu al-bayyinat, artinya di sini mukjizat. Nah, jadi ini keutamaannya Nabi Isa alaihissalam, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan lepra dan seterusnya. Ya, wa ayyadnahu bi Ruhul Qudus, ya, dan kami tolong dia, kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian juga di antara nabi yang istimewa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wattakhadallahu Ibrahim khalilah, dan Allah jadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian juga Nabi Musa alaihissalam di dalam surat An-Nisa ayat 164, ya. Kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa takliman, yaitu bicara secara langsung. Ya. Ya. Dan juga kemudian yang disebutkan Allah tinggikan derajatnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Dalilnya surat Maryam 56-57. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Wadhkur fil kitabi Idrisa, dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang Idris di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya beliau adalah orang yang siddiq, orang yang jujur, dia nabiyya, dan juga seorang nabi. Kemudian kata Allah puji beliau, ya, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami, ya, rafa'na, kami tinggikan dia, ya, makanan, makanan, ya, aliyah, ya, kami tinggikan dia ke tempat yang lebih tinggi, ya, ke derajat yang lebih tinggi, ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di antara para nabi dan rasul itu ada yang sebagian Allah tinggikan derajat satu dengan yang lainnya. Apabila Allah memang menyebutkan, maka kita wajib menerima, kan? Karena kewajiban kita cuma sami'na wa amana, kita dengarkan dan kita imani. Ya. Kemudian yang kelima, ya, kewajiban kita berikutnya adalah kita wajib beriman dengan semua isi risalah dan nubuah, membenarkan semuanya, dan tidak boleh kita menolak, mengkufuri, membangkang, termasuk meragukannya. Kita ragu-ragu saja nggak boleh, ya, dengan semua isi risalah. Dan ini sudah kita bahas di kajian kita sebelumnya tentang mengimani kitab-kitab Allah. Artinya kita wajib mengimani kitab-kitab Allah itu adalah memang benar, hak dari Allah, diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Nah, tapi ternyata kitab-kitab tersebut mengalami tahrif, ya, sehingga yang ada di zaman ini itu adalah kitab-kitab yang sudah mengalami perubahan. Dan Al-Quranul Karim itu adalah yang menjadi menjadi sebagai standarnya, ya. Artinya yang menentukan apakah isi daripada kitab-kitab itu benar atau tidak, maka yang dijadikan standar adalah Al-Quran. Tapi secara asal kitab-kitab itu, ya, itu adalah berasal dari Allah, tapi kemudian, ya, kitab-kitab itu diubah-ubah, dan saat ini berarti itu kitab yang sudah tidak otentik lagi, ya.
Kemudian yang keenam adalah kita mentaati para nabi dan rasul dengan mengikuti semua perintah mereka dan menjauhi semua larangannya. Dan kemudian kita mengikuti caranya mereka, manhajnya mereka. Ya, ya. Jadi artinya semua apa yang semua apa yang nabi dan rasul sampaikan wajib diikuti. Apa yang mereka larang wajib kita jauhi. Ya. Nah, cuman untuk kita, ya, maka kita wajib untuk mengikuti syariatnya nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya setiap kaum dia harus mengikuti syariatnya nabi dan rasulnya masing-masing. Ya. Nah, oleh karena itu kita berada di zaman akhir, ya, maka nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai penutup para nabi. Sehingga, ya, tentunya yang harus kita benarkan secara mutlak adalah yang berasal dari beliau atau syariat beliau. Ya. Jadi apabila ada syariat dari nabi-nabi sebelumnya yang menyelisihi, bisa jadi itu syariat sudah nasakh, ya. Syariat itu sudah hapuskan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, adalah mencintai para nabi dan rasul. Dan kita lebih mendahulukan kecintaan kita kepada mereka dibandingkan dengan selain nabi dan rasul. Harus kita cintai mereka. Karena di antara buah kecintaan ini adalah kita akan semangat untuk mengikuti mereka, mencontoh mereka. Dan juga kita akan dijanjikan sebagaimana kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian yang kedelapan adalah tidak beribadah, tidaklah kita melakukan taqarrub kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kecuali dengan mengikuti apa yang mereka tuntunkan atau yang mereka syariatkan. Oke, kemudian kita geser lagi, slide lagi ke berikutnya. Ya. Wah. Nah, sekarang kita membahas ke tugas para nabi dan rasul. Oke. Ya, ini karena sudah pukul mau 9 ya, kita ringkas-ringkas saja ya. Nah, yang pertama adalah kita wajib meyakini semua rasul, semua nabi dan rasul diutus adalah untuk tauhid, ya. Jadi tauhid ini adalah, ya, induk daripada semua risalahnya para nabi dan rasul. Ya. Syariatnya beda-beda. Bisa jadi syariatnya beda-beda. Tapi semuanya akan bermuara kepada ini, tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, ini dalilnya, ayat ke 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus, dan perhatikan ini, fi kulli ummatin. Ya. Pada setiap umat, dikatakan kulli artinya semua umat. Itu telah Allah utus rasul, seorang rasul. Dan isi risalahnya adalah ini. Ani budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, ya, dan jauhilah taghut. Kalau kita perhatikan, ternyata, ya, risalahnya para nabi dan rasul itu adalah mentauhidkan Allah. Sembahlah Allah semata, tauhid. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah untuk apa? Untuk mengingkari tauhid, ya. Untuk melawan musuh-musuh tauhid, ya. Yaitu apa? Untuk mengingkari tauhid. Kalau ditanya apa tauhid itu? Tauhid itu adalah, banyak definisinya. Cuma di antara definisi yang paling simpel, yang paling mudah adalah kullun, ya, segala sesuatu, ya, ma ubida, ya, jadi segala sesuatu yang disembah, ya, siwallah, ya, selain Allah, ya, wa huwa radin, ya, jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah, ya, jadi semua yang disembah selain Allah, tapi syaratnya dia radin, dia ridha, maka dia adalah taghut. Artinya, kalau ada malaikat, ya, malaikat atau nabi, contohnya Nabi Isa misalnya, yang disembah, dan yang disembah ini tidak ridha, ya, itu tidak ridha, maka nggak boleh mereka disebut sebagai taghut, nggak boleh. Tapi apabila, ya, ada manusia
atau jin atau syaitan yang mereka disembah dan mereka ridho, mereka malah senang, maka mereka adalah tagut. Contohnya adalah Fir'aun. Ya, karena ketika didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Ya, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sehingga dia adalah tagut yang paling besar di muka bumi ini. Fir'aun alaihi laknatullah. Ya, oke, slide ke berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh ya. Ini adalah contoh ya. Tadi global, sekarang kita perinci sedikit. Tadi dikatakan ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, sungguh kami telah utus setiap ya umat itu ada rasulnya. Untuk apa nih? Ibudullah wa jtanibu taghut. Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ya, beliau juga mendakwakan tauhid ya. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 50 ya. Allah berfirman ya, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh ya. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku ya, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh ya. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak bagimu ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam, inni akhafu alaikum ya adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar, yaitu di hari kiamat nanti. Ternyata pesannya Nabi Nuh adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Geser slide berikutnya. Ya. Oke. Terus kemudian kita perhatikan ya, yaitu dakwahnya Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Tsamud, Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Silakan dibuka sama di surat Al-A'raf ayat 65, 73 dan 85. Semuanya berpesan ya, wa ila Adin ya, dan kepada kaum Ad ya, Allah utus saudaranya Hud, dan kepada kaum Tsamud Allah utus saudaranya Saleh, kepada kaum Madian Allah utus saudaranya Syuaib. Semuanya mendakwakan yang sama. Ya qaumi, wahai kaumku, ya u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh ya. Ini dakwanya para nabi. Ya, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, karena ya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, geser. Berikutnya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Bahkan Millah Ibrahim alaihissalam adalah agama Hanifiyah, agama yang hanif. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ya, wa Ibrahim idz qala liqaumihi u'budullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya sembahlah Allah semata dan bertakwalah kepadanya, takutlah kepadanya, ya. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ini adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Geser slide berikutnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam juga berfirman, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi ya rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Ya, madumtu fihim. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, ya ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, ya Allah, kecuali apa yang engkau perintahkan. Ya, ini adalah argumentasi Nabi Isa alaihissalam ketika banyak yang menyembah dia. Ya, aku nggak pernah nyuruh mereka itu untuk ya menyembah aku. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan? Ani'budullaha, hendaklah menyembah Allah semata, Rabbi wa Rabbakum, yaitu Rabbku dan Rabb kalian. Ya, wa kuntu alaihim syahida ya. Ya, dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka, madum tu fihim, selama aku
berada di antara mereka. Ya, geser berikutnya. Next. Nabi Muhammad SAW. Ya, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah ikhlas, mengikhlaskannya hanya untuknya, ya. Jadi memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak lagi ya, puluhan ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Bisa tolong digeser lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwa ya intisari ajaran semua para nabi dan rasul adalah tauhid, ya. Itu intisari ya dari ajaran mereka, tauhid yang merupakan haknya Allah. Kemudian di antara tugas para nabi dan rasul yang lainnya adalah mubasyirin wa mundhirin, ya. Sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Ini juga dalilnya banyak, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ternyata para nabi dan rasul itu tugasnya adalah mubasyirin, ya. Itu memberikan apa? Busyrah, kabar gembira. Yaitu apa? Kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa jannah, surga. Ya, sudah ada ternyata di sini ya. Kemudian yang kedua adalah mundirin, ya. Untuk memberikan apa? Ya, untuk memberikan peringatan, ya. Ya. Yaitu bagi orang-orang yang menentang, ya, bagi orang-orang yang menentang, ya, maka Allah sediakan neraka baginya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebenarnya ada konsep yang sangat menarik, ya, berkenaan dengan tugasnya para nabi dan rasul, ya. Yaitu apa? Yaitu mereka ternyata sebagai mubasyirin wa mundhirin, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Ternyata, ya, jika kita perhatikan, ya, nasihat itu nggak lepas juga dari yang namanya, ya, targhib. Artinya motivasi. Kalau kita bicara motivasi, berarti isinya apa di sini? Adalah tentunya berita-berita gembira atau busyrah. Nah, sedangkan peringatan adalah tarhib, ya. Tarhib itu ancaman-ancaman. Kita berikan peringatan-peringatan agar mereka tidak melakukan apa yang peringatkan, ya, ancaman di sini, ya. Dan juga kalau kita perhatikan pula dari sini, ternyata itu ada konsep di dalam agama kita yang namanya, ya, saya hapus di bawahnya, ya, al-wa'du wal wa'id, ya. Wa'du wa wa'id. Wa'du ini adalah janji Allah. Ya, janji Allah bagi siapa? Orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'id ini ancaman Allah. Nah, ujung-ujungnya semua ini kembali kepada keridhaan Allah, kecintaan Allah yang berupa janji, ya, dari Allah, dan Allah tidak akan menyelisih janjinya, dan juga ancaman atau wa'id berupa kemurkaan dan kemarahan Allah. Siapa yang Allah cinta, Allah berikan surga. Siapa yang Allah murkai, Allah berikan neraka. Ya, Allah akan berikan kepadanya ancaman neraka atau jahannam waliyadzubillah. Nah, jadi di sini para abah dan ummahat yang ingin saya sampaikan adalah, ya, ini sebenarnya salah satu kaidah di dalam pendidikan atau mendidik anak kita, ya, yaitu di dalam mendidik anak kita nggak bisa lepas dari yang namanya konsep-konsep seperti ini, ya. Konsep seperti ini adalah konsep yang berangkat darinya itu namanya konsep thawab wa ukubah. Wa ukubah. Apa itu thawab wa ukubah? Thawab itu reward dan punishment. Ya. Reward and punishment. Orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, Allah berikan reward, thawab, yaitu apa? Jannah. Orang-orang yang menentang Allah, membangkang dari Allah, Allah berikan hukuman, punishment, yaitu apa? Neraka. Tapi Allah Maha Baik. Allah menginginkan supaya manusia itu masuk ke dalam surganya Allah. Apa buktinya? Allah turunkan para nabi dan rasul.
Para nabi dan rasul ini Allah turunkan untuk memberikan berita gembira dan berita peringatan. Agar siapa dari kita manusia yang memiliki akal yang sehat, tentunya kalau kita disuruh milih nih, ini adalah jalan yang menuju kepada kebaikan. Kalau kamu ikuti jalan ini, kamu akan selamat, kamu akan bahagia. Ini jalan yang menuju kepada keburukan, kejelekan. Kalau kamu ikuti, kamu akan binasa, kamu akan sengsara. Nah, kira-kira mana yang akan diikuti oleh kita manusia? Manusia yang berakal sehat akan mengikuti jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Tapi ternyata menuju ke jalan ini, itu ternyata banyak halangannya, banyak rintangannya, ya. Sedangkan jalan tadi ini jalannya mulus, enak, nyaman, ya. Sehingga akhirnya banyak di antara kita yang nggak tertipu dengan jalan-jalan lain, ya. Nah, karena itu makanya di antara tugas dan tujuan para nabi dan rasul itu adalah untuk menunjuki manusia, ya, minadh-dhulumat ilan nur, ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan kegelapan, ya, itu dalam bentuk jamak, ya. Yaitu dhulumat, ya. Itu dalam bentuk jamak dari kata dhulum, ya. Artinya gelap. Kenapa kok ini bentuknya jamak? Bentuknya plural, ya. Karena ternyata jalan-jalan menuju kepada kegelapan, jalan-jalan menuju kepada kesesatan yang gelap itu banyak. Tapi di sini Allah menyebutkan cahaya itu dalam bentuk tunggal, mufrad, ya. Tunggal atau singular, yaitu apa? Nur. Nur, cahaya. Allah tidak menyebutkan anwar, ya. Anwar itu cahaya-cahaya. Allah enggak menyebutkan dari zulumat ilal anwar, dari kegelapan-kegelapan menuju ke cahaya-cahaya, tidak. Tapi dari kegelapan-kegelapan menuju kepada satu cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya Islam, cahaya sunnah. Inilah yang diserukan oleh para nabi dan rasul, ya. Nah, oleh karena itu makanya para nabi dan rasul itu, ya, mereka mengajak kepada satu jalan, ya. Satu jalan. Namanya Shiratal Mustaqim, ya. Ya, satu jalan, ya. Ini kok jelek banget tulisannya. Ya, Shiratal Mustaqim, ya. Jadi jalan yang lurus. Inilah jalan yang diseru oleh para nabi dan rasul. Kemudian juga tugas para nabi dan rasul adalah membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauh daripada kejahatan. Artinya apa pelajarannya? Pelajarannya kita bisa mengetahui mana baik dan mana buruk, itu diantaranya dari apa yang dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Apa yang diterangkan para nabi dan rasul, ya, apa yang diperintah oleh nabi dan rasul pasti baik. Dan apa yang dilarang oleh rasul pasti buruk, ya. Ini konsep, ya. Konsep semua apa yang nabi, ya, larang itu pasti jelek, pasti udah. Apa yang nabi perintah, ya, itu pasti baik, pasti. Jadi kita diajarkan kepada konsep kebaikan dan keburukan atau kejahatan. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah sebagai teladan atau contoh. Sebentar, ya. Ya, jadi sebagai teladan atau contoh. Kalau kita perhatikan, ya, dari konsep kajian-kajian kita sebelumnya, kita belajar tentang kajian parenting, ya. Kita tahu, ya, bahwasanya manusia itu ternyata berfase, punya fase perkembangan. Ya, Allah ciptakan manusia itu ada fase-fase perkembangannya. Termasuk ketika Allah karuniakan yang namanya indra, ya. Nah, indra yang Allah karuniakan kepada manusia ini bertahap. Dari usia 0 sampai 2 tahun ternyata yang paling dominan adalah apa? As-sam'u, pendengaran. Ya. Ini yang pertama kali berkembang. Yang kedua adalah al-absar atau basar, ya. Basaru, ya. Atau indera penglihatan, ya.
ya indera penglihatan basor. Kemudian fuad atau al-afidah. Ini pemahaman, indera memahami, akal. Ini ternyata berkembang. Berkembangnya ternyata ya bertahap. Yang pertama kali berkembang adalah pendengaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini ada satu konsep yang ingin saya tunjukkan ya kepada antum semua ya, bahwa sejatinya manusia itu metode belajarnya itu adalah mencontoh dan meniru. Allah ciptakan ya kita, anak kita itu sebagaimana dalam surat An-Nahl ya, ayat 78 ya. Dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Itu Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, ini bagus banget nih, pas nih. Allah Subhanahu wa taala ya, itu ya mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan enggak punya ilmu. Wah, ini balik lagi. Ya, dalam keadaan bodoh. Jadi artinya kita manusia itu secara asal bodoh. Kemudian Allah berikan ini, ya 3 indera ini, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, ya supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa punya ilmu. Nah, tapi ternyata, ya, bayi itu masih polos, masih suci, masih bersih, berada di atas fitrah. Ya, nah kemudian fitrahnya anak kita ini ternyata bisa terkontaminasi. Bisa kotor, karena apa? Yang mereka dengar. Anak bayi usia 2 tahun, usia 1 tahun, 2 tahun, ternyata dia sering mendengar bapak ibunya berantem, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Atau orang tuanya musyrik, ya, berdoa kepada selain Allah, atau menyebut berhala-berhalanya. Sehingga ini yang masuk ke dalam pendengarannya, ya, di dalam telinganya. Sehingga akhirnya, karena ini terus yang masuk, akhirnya inilah yang dapat mengotori fitrahnya. Fitrahnya menjadi kotor, semakin tertutupi. Kemudian di usia 2 tahun ke atas, ketika indera penglihatannya optimal, yang dia lihat dari orang tuanya adalah ternyata keburukan-keburukan. Di lingkungan sekitarnya ternyata dia lihat kejelekan-kejelekan. Ya. Dan ini adalah fase di mana dia melihat, dia meniru, melihat, dia mencontoh. Nah, jadi para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah, manusia itu sejatinya metode pembelajarannya itu adalah mencontoh, meniru. Ya, ini metode pembelajarannya. Bayi belajar ngomongnya itu karena dia mendengarkan kata yang sering diulang-ulang. Kata yang sering diulang-ulang maka dia akan tiru, dia akan contoh. Kalau kata itu baik, alhamdulillah. Tapi kalau kata itu jelek, waliyadzubillah. Demikian pula ketika seseorang dia melihat sesuatu yang dia lihat itu akan dia tiru, akan dia contoh. Ini adalah metode belajarnya manusia. Karena itu Allah tahu tentang hal ini. Sehingga Allah tahu bagaimana metode belajarnya manusia, karena Allah yang menciptakan kita manusia. Sehingga manusia itu untuk belajar supaya lebih bisa konkret, ya. Nah, ini diantara hal yang mudah buat manusia, yaitu mereka bisa mengikuti secara konkret. Allah menurunkan Al-Quranul Karim, kalamullah. Ya, Al-Quranul Karim, kalamullah itu adalah sebenarnya suatu hal yang tidak begitu konkret. Tapi dikonkretkan oleh para nabi dan rasul dalam bentuk amalannya, dalam bentuk ya apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka amalkan. Itu menjadi konkret. Nah, konkret dari amalan perbuatan inilah yang menjadi contoh dan teladan. Karena itu makanya tugasnya para nabi dan rasul adalah untuk mengkonkretkan ya risalah ataupun wahyu dari Allah, sehingga kita bisa meniru dan mencontohnya. Sehingga mereka adalah menjadi teladan dan contoh bagi kita. Kemudian juga menjadi saksi atas manusia. Ini sudah disebutkan tadi dalilnya tentang Nabi Isa alaihissalam tadi. Oke, kemudian kita next lanjut ya. Wah, ini sudah jam 9:30 ya. Oke, ini sekarang kita singkat-singkat lagi aja ya. Buah beriman kepada para nabi dan rasul ya. Apa sih sebenarnya buahnya, manfaatnya kalau kita beriman kepada para nabi dan rasul? Ya, mengimani nabi dan rasul itu sebenarnya adalah jalan untuk mengenal Allah. Nih perhatikan. Ya, jalan untuk mengenal Allah. Karena kita nggak mungkin bisa mengenal Allah kecuali melalui para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka adalah ya
orang istimewa yang Allah pilih gitu loh. Ya. Sehingga mereka lebih kenal Allah. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka melalui mereka nabi dan rasul. Dan ketika kita mengenal Allah, ya, dan ini melalui para nabi dan rasul, maka kita akan bisa mencintai Allah. Lebih mencintai Allah. Dan kalau kita sudah mencintai Allah, maka tentunya kita akan ya senang untuk beribadah. Anak kita akan senang untuk beribadah dan mentaati perintah Allah. Ya. Karena di antara buah dari cinta adalah apa? Adalah ya senang untuk berinteraksi dengan yang dicinta dan senang mendengarkan ucapan yang dicinta, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah bukti rububiyah Allah yang paling nyata, yang paling jelas. Itu bukti rububiyah Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah itu ya bisa kita tetapkan dengan akal. Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pemilik, itu bisa kita tetapkan dengan akal. Tapi kita nggak akan bisa mengenal Allah, sifat-sifatnya, ketinggiannya, kemuliaannya, kecuali melalui perantaran para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya Allah, kesempurnaannya Allah. Kemudian yang kedua, nabi dan rasul adalah jalan untuk mendapatkan ridha dan cintanya Allah. Nih, perhatikan. Yang pertama, jalan untuk mengenal Allah. Yang kedua, jalan untuk mendapatkan ridha dan cinta Allah. Beda ya. Ya. Kalau kita perhatikan ya, ini sebenarnya nyaris sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan dua macam ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengenalkan seseorang kepada Rabb-nya, yang mengenal Allah. Ini adalah ilmu yang paling bermanfaat, ya. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat yang ini, ya, kalau mengenal Allah berarti, loh kok hilang? Berarti kita bisa cinta kepada Allah, ya. Oh, ini dia. Nah, terus kemudian ilmu yang bermanfaat yang berikutnya adalah mengenal, ya, apa yang Allah ridha dan Allah cinta. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena apabila kita tahu apa yang Allah ridha dan Allah cinta, maka kita akan mengamalkan perbuatan tersebut. Dan kemudian Allah ridha dan Allah cinta dengan kita, kita pasti akan bahagia, kita pasti akan masuk surga. Kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Nah, ini merupakan salah satu esensi daripada makna ibadah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ketika mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ya, adalah suatu sebutan untuk yang mencakup semua apa yang yuhibbuhullah, Allah cinta, Allah ridha, ya. Minal aqwali wal af'ali, ya, dari perkataan ataupun ucapan zahira wa batinah, yang zahir ataupun yang batin. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita ingin mengenal Allah, ya melalui nabi dan rasul. Kita ingin mendapatkan ridha dan cintanya Allah melalui nabi dan rasul, ya. Nah, jadi ya nabi dan rasul adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Nah, makanya ibadah kita nggak akan diterima kecuali harus ibadah yang Allah ridhai dan Allah cintai. Sehingga apabila kita mendapatkan ridha dan cinta Allah, maka ibadah kita diterima oleh Allah dan kita akan ya mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia. Kemudian juga Nabi dan Rasul adalah jalan untuk bisa memilah-milah antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Kok kenapa kita butuh Nabi dan Rasul? Karena akal kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, ya. Dan betapa sering akal kita menetapkan sesuatu dan akalnya manusia itu satu dengan yang lainnya ternyata berbeda-beda. Dan betapa sering kita menetapkan sesuatu ini baik, ternyata itu sebenarnya buruk. Dan ini buruk, ternyata itu sebenarnya baik. Sehingga standar untuk bisa tahu mana baik dan mana buruk, maka kita membutuhkan yang namanya adanya parameter. Parameternya tentunya adalah dari Allah. Dan kemudian ya parameter dari Allah ini itu diwujudkan konkret melalui para nabi dan rasul.
sehingga kita bisa tahu mana yang baik dan buruk, hak dan batil, petunjuk dan kesesatan, yaitu melalui para nabi dan rasul. Kemudian juga para nabi dan rasul adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan. Anda ingin selamat, maka ikutilah jalannya para nabi dan rasul. Anda ingin mendapatkan ketenangan, ya, juga ikuti nabi dan rasul. Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, ikuti nabi dan rasul. Anda akan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang sudah dijamin Allah. Allah sudah menjamin mereka pasti masuk surga. Orang yang sudah dijamin pasti masuk surga, maka tentunya mereka lebih tahu tentang bagaimana jalan-jalan menuju ke surga. Ya. Kayak misalnya Anda ingin pergi ke suatu tempat yang Anda belum pernah datang ke sana. Anda butuh guide. Nah, misalnya di situ ada seorang guide. Guide-nya itu orangnya sudah lebih tua, tahu tentang tempatnya, ngerti seluk-beluknya. Dan yang lain masih muda-muda, nggak begitu ngerti, ya cuman tahu dikit-dikit, bahkan menang model cuman sotoy, mohon maaf ya, sok tahu. Tentunya orang yang berakal dia akan lebih memilih guide yang sudah berpengalaman dong, yang sudah tahu tentang tempat tersebut. Kalau enggak kita bakal nyasar, kita bakal binasa bisa-bisa gitu loh. Dan ini kita ngomong urusan dunia, urusan kita cuman pergi ke suatu tempat. Nanti sebagaimana dengan urusan journey ataupun perjalanan kita menuju kepada Allah. Tentunya harus lebih utama lagi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Nabi dan Rasul adalah jalan untuk mengimani perkara-perkara yang gaib. Ini penting, ya. Karena indera kita sebenarnya diuji oleh Allah. Ya, mata kita itu nggak bisa melihat perkara-perkara gaib, ya, termasuk indera-indera kita yang lainnya. Sehingga di dalam perkara gaib ini, ya, ini juga sudah kita bahas ya, manusia itu terbagi menjadi 3. Pertama, manusia yang tidak mau menerima hal-hal yang tidak bisa diinderanya. Mereka adalah kaum materialisme, ya, atau kaum ateis, ya, ateis. Ya, jadi kaum materialisme atau ateis ini mereka tidak mau menetapkan sesuatu yang tidak bisa mereka indera, dianggap nggak ada. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang, ya, pengikut khurafat, ya, takhayul dan lain sebagainya. Mereka menetapkan perkara-perkara gaib, ya, itu dengan imajinasi, dengan fantasi, dengan dongeng, dengan mitos dan yang semisalnya. Ini orang-orang kayak orang yang penganut animisme, dinamisme, meyakini kekuatan leluhur dan yang semisalnya, ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditetapkan dengan akal dan juga nggak ada bukti dan argumentasi. Kita Muslim, alhamdulillah, Allah karuniakan kita akal sehat, kita menetapkan perkara gaib hanya apabila ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya para Nabi dan Rasul itu adalah sebagai jalan kita bisa menetapkan perkara-perkara gaib. Sehingga ketika kita menetapkan perkara gaib ini, itu kita menetapkannya dengan benar gitu loh. Bukan dengan mitos, bukan dengan khurafat, bukan dengan takhayul, ya. Dan ini mengajarkan kita konsep apa? Konsep, ya, kita berpegang dengan keilmiahan di dalam bersikap. Harus ilmiah, ya. Makanya dalam perkara gaib, kaidahnya itu adalah perkara gaibiyah itu ditetapkan, itu adalah bersifat tauqifiyah, ya, bersifat tauqifiyah, ya. Ya. Artinya la yuthbat illa bidalil. Tidaklah ditetapkan kecuali harus dengan dalil. Harus ada dalilnya. Anda nggak boleh menetapkan perkara gaib kecuali harus ada dalilnya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi yang mulia SAW. Karena Anda sedang menetapkan sesuatu yang nggak bisa Anda indra. Dan ini alhamdulillah ya Allah jadikan kita Muslim, ya, sehingga kita bisa menetapkan hal-hal yang hal-hal yang yang ilmiah gitu loh. Oke, geser berikutnya. Jadi bagian yang terakhir, ya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, yang artinya mengimani kenabian atau iman kepada nubuah itu merupakan asas dasar pokok keselamatan dan kebahagiaan. Siapa yang tidak memahami dengan benar, ya, permasalahan ini, maka dia akan bingung.
untuk bisa mengetahui mana pintu petunjuk dan mana pintu kesesatan, mana iman, mana kufur. Dia nggak bisa membedakan antara yang baik, antara yang salah dan yang benar. Ya, karena kenapa? Karena kita manusia lemah. Kalau kita cuma mengandalkan akal kita pun juga terbatas lemah. Karena itu makanya akal kita butuh cahaya. Cahayanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui perantaraan nabi dan rasul. Karena yang mengimani para nabi dan rasul itu adalah kita akan bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang petunjuk, mana yang dolalah, yang kesesatan. Sehingga orang-orang yang tahu dengan jelas mana baik, mana buruk, mana yang sesat, mana yang tidak, dia akan mantap, akan kokoh, tidak bingung. Sehingga orang yang mantap, kokoh, tidak bingung, dia tentunya akan menjadi orang yang lebih tenang, damai, dan tentram, dan dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Next. Ya. Ini yang terakhir, ya. Juga sama dari Ibnu Taimiyah, bahwasanya kebutuhan kita ya hamba Allah untuk mengakui kenabian itu lebih besar. Kita lebih darurat ya, lebih mendesak daripada kebutuhan ya kita terhadap udara, makan dan minum. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak ada udara, atau kita nggak makan, atau kita nggak minum, kita cuma mati. Kita mati cuma rugi di dunia, dan kita tahu hidup di dunia ini cuma sementara. Ya. Tapi jika kita tidak mengimani Nabi dan Rasul, kita menolak, mengingkari, kita hidup di dunia ini, hidup kita cuma sementara, cuma singkat, ya. Tapi ternyata itu juga akan mendatangkan kerugian di dunia. Karena kenapa? Kita nggak mengimani Nabi, nggak mengimani Rasul, kita nggak akan damai, nggak akan tenang, nggak akan tentram. Kita akan selalu berada di dalam kebingungan, kekalutan. Kenapa? Karena kita nggak mendapatkan petunjuk. Apalagi di akhirat tentunya kita akan lebih merugi lagi. Dan di antara konsep kita mengajarkan masalah keimanan ini kepada anak-anak kita, di antaranya mengimani Nabi dan Rasul, adalah apa? Adalah supaya kita orang tua ngerti dan tahu tentang konsep al-haq wal batil, hidayah dan dolalah. Dan dari Nabi dan Rasul kita bisa mencontoh sehingga kita bisa mengkonkretkan sesuatu. Ya, kita bisa lebih bersikap ilmiah. Ya. Nah, ini adalah di antara buah-buah atau manfaat. Ya, next. Ya, kayaknya kita sudah selesai ya. Ya. Ya, jadi ya para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Dan insya Allah kita buka ya sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya langsung silakan ya. Ya, yang bisa saya jawab insya Allah akan saya jawab. Tapi yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Mungkin akan saya dahulukan bagi yang ingin bertanya secara langsung ya. Yang ingin tanya dulu secara langsung silakan ya, atau juga boleh bisa minta tolong pula ya kalau dari tim Mujahadah untuk membacakan pertanyaan ya. Nah, karena di sini kayaknya lagi error. Ya. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk di chat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum memberi nama anak dengan nama para nabi dan rasul dengan harapan anak-anak bisa mempunyai akhlak seperti para nabi dan rasul salah satunya. Syukran jazakallahu khairan. Baik ya. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ini sudah kita bahas di dalam kajian Tarbiyatul Aulad fi Dhail Kitab wa Sunnah, ataupun juga kajian Al-Wajiz Fit Tarbiyah ya, bahwa tentang bab pemberian nama anak, memberikan nama dengan nama Nabi dan nama Rasul itu adalah dianjurkan, baik ya, adalah suatu hal yang dianjurkan dan bahkan baik ya. Jadi kita memberikan nama dengan nama-nama orang soleh dengan harapan ya, yang pertama yang mudah-mudahan ya anak kita bisa mengikuti jejaknya para orang-orang yang soleh tersebut. Lalu yang kedua juga akan membentuk kecintaan mereka terhadap orang-orang soleh yang dijadikan namanya tersebut. Sedangkan kita tahu bahwasanya almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Dan Nabi SAW sendiri pun juga memberikan nama putra beliau dengan nama bapaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memberikan nama dengan nama para nabi dan rasul
adalah sesuatu yang boleh bahkan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustadz, jika sekarang kita sudah hijrah, berarti kita sudah dapat hidayah, tapi kalau taufik belum tentu ya Ustadz. Jazakallah khairan. Baik. Ya, yang perlu kita pahami bersama adalah ya, konsep hidayah itu kan sudah kita jelaskan tadi ada dua macam ya. Ada hidayatul bayan wal irsyad. Ya, hidayatul bayan wal irsyad yaitu petunjuk berupa nasihat, bimbingan, arahan, ya. Ini dimiliki manusia, khususnya para nabi dan rasul. Yang kedua adalah hidayah taufik, hidayah ilham, hidayah al-qabul. Artinya untuk bisa menerima kebenaran. Itu hak prerogatifnya Allah. Cuman Allah yang bisa memberikan hidayah seperti ini. Nah, tadi ditanyakan, apabila seseorang sudah hijrah, ya, kemudian dia akhirnya belajar, menuntut ilmu, ini hidayah taufik. Allah memberikan taufiknya. Ini nikmat yang besar dari Allah. Dan bisa jadi hidayah taufik ini diberikan Allah mungkin ya ketika dia misalnya mengikuti kajian atau dia ketemu sama seorang kawan atau temannya ini mendakwai dia. Nah, ketika temannya atau kajian atau di majelis kajian tadi itu ustadz menjelaskan, itu hidayah bayan wa irsyad. Ya. Jadi ustadz tadi atau temannya tadi hanya memberikan hidayah bayan wa irsyad. Hidayah bayan wa irsyad ini cuman penjelasan saja, nasihat, ya. Intinya ngasih nasihat. Kita punya teman kita ngasih kita nasihat. Kemudian kita terima nasihatnya. Ketika kita terima nasihat itu taufik dari Allah. Itu hidayah taufik dari Allah, ya. Nah, juga sama ketika kita menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita, termasuk anak kita, ya. Kemudian diterima. Alhamdulillah. Berarti itu taufik dari Allah, karunia dari Allah, Allah memberikan dia hidayah taufik. Kalau dia tidak menerimanya, ya berarti Allah belum memberikan dia hidayah taufik. Tapi at least kita sudah berusaha untuk menegakkan hujah, kita sudah menyampaikan dan tugas kita cuma menyampaikan saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bolehkah seorang anak karena kagumnya pada Nabi, mereka kadang bermain peran di mana mereka sebagai Nabi tersebut. Misal Nabi Musa kerap memerankan mukjizat tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Jazakallah khairan. Baik ya. Jazakumullah khairan ya. Bahwasanya di antara metode belajarnya anak-anak itu memang mereka senang role play ya. Mereka senang bermain peran. Ya. Dan ini juga akan membentuk konsep mereka, tentang konsep diri ya, dan juga tentang konsep baik dan buruk ya, tentang konsep kemandirian, tentang konsep banyak hal. Itu diantaranya dengan cara role play. Ini adalah konsep yang sangat bagus sekali. Asalkan role play tersebut adalah memang ada pijakan-pijakannya. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua ya, seorang anak ketika dia ngefan misalnya dengan para nabi dan rasul, kemudian dia kepingin jadi seperti Nabi Musa misalnya, atau Nabi Yusuf misalnya, itu suatu hal yang sah-sah saja, bahkan baik ketika dia kepingin seperti itu, gitu loh. Ya, karena dia mencintai para nabi dan rasul tersebut. Nah, kemudian ketika mereka mencontoh, meniru, ya misalnya ketika dia dengar ceritanya Nabi Musa itu punya tongkat yang bisa berubah jadi ular, yang bisa membelah laut ya, dia luar biasa, dia senang bangga ya. Nah, ini adalah sebenarnya bagian dari perasaan dia gitu loh, dari ekspresi dia ketika mencintai para nabi dan rasul, dan dia kepengen seperti para nabi dan rasul tersebut gitu loh. Dan yang perlu kita pahami adalah untuk anak-anak itu mereka itu mendapatkan keringanan, rukhsah ya, makanya dikatakan yughtafaru lis-sibyani ma la yughtafaru lil kibari. Diberikan dispensasi keringanan untuk anak-anak tapi tidak untuk orang dewasa. Misalnya ketika anak-anak perempuan bermain boneka. Boneka boleh buat anak-anak perempuan. Ya. Nah, tapi ketika sudah ibu-ibu masih main boneka, nah ini yang muskilah. Ya. Tapi kalau anak perempuan boleh. Kenapa? Ternyata ada manfaatnya, yaitu untuk melatih kasih sayang dia,
ternyata dia situ juga belajar bermain peran gitu loh. Nah, jadi ketika anak tadi dia misalnya ngefans sama Nabi dan Rasul, kemudian dia seakan-akan melakukan apa yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul tersebut, maka yang perlu kita pahami adalah di usia seperti itu mereka tidak berdosa, mereka belum berdosa, ya. Dan juga kita nggak usah terlalu strict dengan mereka, kita melarang mereka, ya, karena itu bagian dari ekspresi mereka, proses mereka belajar, proses mereka berusaha untuk memahami gitu loh tentang konsep dari kisah-kisah yang misalnya diceritakan, dan mereka ingin itu menjadi suatu hal yang konkret buat mereka, sehingga ya Allah alam ya, kalau yang saya pahami ini adalah suatu hal yang tidak masalah gitu loh, yang tidak juga berdosa. Allah alam soal. Jazakallah khairan Ustaz. Masih ada 3 pertanyaan lagi? Tapi ada satu poin yang ingin saya tambahkan tadi ya. Ini asalkan sifatnya adalah suatu hal yang sifatnya spontan keluar dari anak-anak. Nah, tapi kalau misalnya ini dibuat sandiwara, misalnya ada sekolahan ketika di akhir tahun bikin sandiwaranya tentang Nabi dan Rasul, kemudian yang satu memerankan Nabi, yang satu memerankan Fir'aun dan lain sebagainya, ini tidak diperbolehkan ya. Ya, jadi ini sudah mengajarkan yang kurang baik untuk mereka. Ya. Ya wallah alam shawab ya. Masih berkaitan dengan keringanan untuk anak kecil, Ustaz, ada yang bertanya. Penanya kadangkala mengatakan pada anak keduanya usia 4,5 tahun, jangan berbuat seperti itu, nanti dosa. Nah, kakaknya yang mendengar usia 9,5 tahun sekarang sudah tahu bahwa anak kecil dosanya belum terhitung. Dia berkata, loh Umi kan dosanya belum dihitung. Penanya bingung menyikapinya seperti apa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, seharusnya ucapkan jazakallah khairan kepada anaknya. Anaknya itu pintar, Masya Allah. Ya, seharusnya sang orang tua tadi, umi atau abinya tadi, ucapkan terima kasih. Karena si anak tadi ini, itu pintar, Masya Allah. Dia tahu anak ini belum dosa. Dan ini sebagai peringatan buat kita para orang tua, supaya kita memperbaiki cara-cara kita di dalam berkomunikasi dengan anak kita, termasuk di dalam mengingatkan anak-anak kita. Di antaranya adalah cara yang kurang tepat, bahkan gak hikmah. Ketika mereka melakukan suatu hal, ya kita tiba-tiba mengatakan, kamu jangan begitu, dosa kamu jangan begitu, dosa kamu ya. Ya, padahal mereka masih belum berdosa. Ya. Nah, tapi yang harus kita lakukan itu seharusnya adalah kita lebih kepada substansinya. Misalnya, anak melakukan perbuatan, misalnya dia memukul kakaknya misalnya, atau memukul adiknya. Nah, jadi kita jangan langsung spontan ya, dan memang kita manusia ya, itu kadang-kadang kita juga ya nggak bisa menahan diri ya, kita spontan langsung ngomong. Nah, cuman seharusnya kita berusaha untuk mencari tahu dulu kenapa dia memukul adiknya, apa motifnya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Apalagi nih ya, di sini saya ingin memberikan satu contoh ilustrasi ya. Ya, jadi ilustrasi ini adalah kita mencoba untuk mempersepsikan diri kita, atau kita mencoba untuk berempati kalau kita menjadi mereka, anak-anak ya. Ya, kita coba, kita persepsikan diri kita sebagai anak-anak, usia 4 tahun, 5 tahun. Susah, memang susah. Cuman kita berusaha, kenapa? Karena kita pernah menjadi mereka. Karena kita pernah ya menjadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah menjadi kita, menjadi orang tua. Ya. Sehingga seharusnya kita lebih bisa untuk berempati dengan mereka. Kalau mereka tidak berempati dengan kita, ya memang lumrah. Karena mereka belum pernah menjadi seperti kita. Kita pernah menjadi seperti mereka. Nah, ya, kita coba mempersepsikan diri kita. Kita sedang main ini, Lego misalnya. Ya, kemudian kita punya adik usia 2 tahun atau 3 tahun, tiba-tiba datang. Lego kita tiba-tiba dihancur baurkan, hancur. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Marah nggak kita dengan adik kita? Kita marah, ya. Kita ngamuk, ya. Nah, sekarang coba kita lihat, ya,
karakter orang tua. Orang tua A, ya, ketika melihat hal ini, apa yang dia lakukan, ya? Ketika mainannya dihancurkan, kemudian dia marah, dia ingin mukul adiknya, ya kita ingin mukul adik kita, umi kita marah, kita dibentak. Kamu gitu aja loh, ini kan adik nggak ngerti ya. Bagaimana perasaan kita? Kita udah sedih, ya. Kita jengkel sama adik kita, dan itu manusiawi karena mainan kita itu dirusak oleh dia, ya. Kemudian tiba-tiba ibu kita, umi kita marahin kita, artinya umi kita nggak ngertiin kita gitu loh. Kemudian kita yang disalahin. Kemudian nggak diajarin bagaimana cara saya untuk supaya bisa melontarkan atau mengeluarkan kemarahan saya yang baik itu seperti apa. Akhirnya ini anak kita sendiri, akhirnya kita akan marah dengan diri kita marah dengan adik kita marah dengan ibu kita, akhirnya kita bingung. Ini apabila kita mendapati sosok ibu seperti ini sosok A, ya. Dan coba kita bayangkan, kita sebagai orang tua, kita lebih cenderung kemana, sosok A ataukah yang satunya, sosok B? Sosok B adalah seorang ibu, ya. Ketika kita lagi marah, dia langsung mendekati kita, langsung, ya, beliau bukan duduk ya, beliau langsung menurunkan tubuhnya supaya satu level dengan kita tingginya. Beliau pandang kita, ya. Sebentar ya. Ya. Nah, jadi ibu kita melihat kita, terus kemudian bilang, "Nak atau Kak, Umi tahu kakak pasti marah." Ketika ibu kita ngomong seperti itu, ya, kita yang lagi marah, kita merasa mengerti, oh iya, umiku tahu aku lagi marah ini. Karena uminya sudah langsung bilang, "Kak, kakak pasti marah ya. Mainannya dirusak, mainannya dibongkar ya." Ya, baik Kak. Sekarang kakak coba tarik nafas, kemudian ucapkan ta'awudz. Diajarkan bagaimana anak ini, ya, memanage emosinya dari semenjak kecil. Ajarkan ta'awudz, ditalkin, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dijelaskan artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kak, kamu tahu nggak, kalau kita lagi marah, itu syaitan itu suka ikut-ikut loh, gitu loh. Nah, makanya Nabi ini, ya, adalah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang paling hebat, ya. Nah, ketika ada orang marah, beliau menganjurkan untuk kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kita tanya lagi tuh, kamu masih marah? Ayo duduk. Kita suruh dia duduk, ya. Kalau dia masih marah, yuk sekarang ikut Umi, yuk kita main air, ya. Terus kemudian ajarkan dia bagaimana caranya berwudu. Nah, ini Umi contohkan ya, kamu ikuti ya, Umi lagi wudu nih. Cara wudu itu adalah seperti ini. Kamu tahu nggak, syaitan itu dari api, yang bisa memadamkan api air ini kata siapa Nabi kita, ya, wudu. Udah selesai wudu, ya, selesai, biasanya anak itu akan sudah ini tenang. Baru kemudian kita jelaskan, Kak, kamu tahu nggak, Dedek itu pengen main sama kakak, cuman Dedek belum tahu caranya bermain. Jadi Dedek kira, ya, Dedek ketika kakak lagi nyusun, cara bermain itu dengan cara ditendang. Dedek belum tahu, belum ngerti, karena Dedek itu umurnya belum seperti kakak. Kemudian adiknya dipanggil, "Dek, sini, ayo minta maaf." Dedeknya langsung nurut sama uminya, kakaknya ya, misalnya peluk gitu ya. Nah, ini sang anak ini belajar banyak hal dari ternyata contoh yang sederhana seperti ini gitu loh. Dan coba kita perhatikan ya, para abah dan para ummahat, kebanyakan kita saat ini lebih banyak menjadi sosok yang mana? Sosok orang tua A atau B?
Dan kalau kita coba perhatikan, mana yang kira-kira lebih banyak memberikan manfaat dan pelajaran buat anak tersebut. Mulai dari dia ngerti, belajar tentang bagaimana memanage emosi, bagaimana dia mengatur emosi, mengenali emosinya. Jadi yang pertama, ibunya ngomong, kakak pasti marah ya. Dia tahu, dia bisa melabeli emosinya itu dengan marah gitu loh. Dan dia merasa ternyata ibuku, umiku tahu kalau aku sedang marah. Berarti ibuku ngertiin aku gitu loh. Dan seharusnya seperti ini yang harus kita lakukan. Karena ternyata kita selama ini ketika menjadi orang tua ya, kita banyak mengambil sikap dari perspektif kita, nggak hikmah kita. Kita cuma bisa ngomel saja, marahin doang. Kita nggak memberikan arahan, kita nggak memberikan tidak mengajarkan kebaikan dan yang semisalnya. Nah, ini cuma contoh saja. Karena itu makanya daripada kita sebagai orang tua itu lebih cenderung mengancam, karena kata dosa, kamu dosa itu ancaman. Dan anak kecil itu tidak sepatutnya kita banyak diancam-ancam seperti ini. Ya. Karena ketika banyak anak diancam-ancam, apalagi itu dengan dosa, sesuatu yang sering dijadikan sebagai ancaman, ya, something that frequently used, ya, sesuatu yang sering digunakan, itu akan kehilangan efektivitasnya lagi, sehingga dia akhirnya dikhawatirkan akan meremehkan dosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan. Ada 2 pertanyaan lagi, masih bisa Ustaz? Ya. Wah, jazakillah khair ya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah nabi-nabi dan rasul perlu diajarkan seluruhnya kepada anak? Atau ada prioritas, misalnya di bawah 7 dikenalkan dulu kepada Rasulullah SAW, baru nanti kemudian dikenalkan kepada sosok-sosok nabi yang lain? Jazakallah khairan. Baik, jazakumullah khairan ya. Prinsipnya adalah ya, sebenarnya kita belum tahu ya, maksudnya saya sendiri juga belum tahu ya, artinya kita memilah-milah seperti itu ya. Cuman yang pasti adalah kisahnya para nabi itu adalah kisah yang baik untuk diceritakan kepada anak-anak kita ya. Ini di dalam bukunya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya, yang saat ini masih proses saya terjemahkan ya. Judulnya adalah itu Arba'una Nasihah di Islahil Buyut ya, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah. Maksudnya adalah untuk membangun ya baiti jannati, yaitu yang judul yang saya berikan. Di situ ada poin ya, poin tentang bagaimana memperhatikan anak-anak di rumah ya, yaitu selain memperhatikan tentang hafalan Qur'annya ya, tahfidzul Qur'an, tapi tentunya tahfidzul Qur'an yang di sini yang dimaksud adalah ya yang diawali dulu dengan masalah keimanan dulu ya, untuk mencintai Allah. Nah, kemudian di situ adalah dengan banyak memberikan contoh kisah-kisah. Dan di situ ya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu banyak memberikan contoh, diantaranya memberikan contoh kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun, kemudian membelah lautan. Itu anak-anak senang biasanya karena kisah yang seru gitu loh. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala, kemudian beliau dilemparkan ke dalam api ya. Kemudian juga kisahnya Ashabul Ukhdud ya, yaitu ya ini juga kisah yang ada di dalam tafsir Quran ya, yaitu tentang adanya suatu kaum itu yang dibakar di dalam parit ya. Kemudian juga kisahnya Ashabul Kahfi, kemudian juga kisahnya 3 orang yang terkurung di dalam gua, lalu kemudian tiap orang masing-masing dia tawassul ya, akhirnya batu yang menutup itu bergeser. Ya, ini adalah kisah-kisah yang boleh, atau kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Ya, asalkan kita sampaikan dengan bahasa yang ringan, yang mudah dipahami, dan kemudian kita berikan juga faidah-faidahnya. Ya, ibrah-ibrah dan pelajaran-pelajarannya. Nah, jadi intinya kita ceritakan, kita biasakan itu untuk anak-anak kita.
Nah, kalau ditanya apakah usia ini Nabi Muhammad usia ini, enggak ya. Saya belum tahu tentang itu ya, dan juga belum pernah saya dapati. Bahkan yang saya khawatirkan ketika kita mengkhusus-khususkan itu juga butuh apa ya, butuh apa literasi, butuh penelitian, butuh observasi, butuh banyak hal gitu loh. Ya. Ya, sedangkan intinya anak-anak senang dengan kisah. Ya, maka daripada kita kisahkan kisah yang aneh-aneh, ya tentunya lebih baik kita kisahkan tentang kisah-kisah yang ada di Quran atau di hadis-hadis Nabi, kisah-kisah yang sahih, banyak pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi masih Ya, boleh Ustaz? baik ya. Pas ini. Terakhir ini, insyaallah. Ya, kurang 5 menit juga kok ya. Baik. Izin bertanya Ustaz, jika kita sudah tahu ada hal yang dilarang oleh agama, tapi kita lakukan, lalu kita tobat, terus kita lakukan lagi, adanya rasa penasaran, apakah tobat kita akan diterima oleh Allah? Terus? Selesai udah? Iya, itu. Oh, gitu aja. Oke. Baik ya. Ya, bahwasanya ya ketika seorang manusia itu dia bermaksiat, bertobat ya, maka ini memang sifatnya manusia. Ya. Jadi manusia itu ya memang tabiatnya adalah bolak-balik melakukan kesalahan. Nah, tapi ya manusia yang paling baik ketika dia melakukan kesalahan adalah dia selalu bertobat kembali kepada Allah, dan Allah itu mencintai ya orang-orang yang kembali atau bertobat kepada Allah. Wallahu yuhibbu tawabin, ya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya ya. Nah, jadi setiap kali seseorang dia melakukan kemaksiatan, dia sadar, dia tahu, dia bertobat dengan taubatan nasuha, dia sudah bertekad tidak akan mengulanginya lagi, tapi ternyata imannya turun, dia melakukannya lagi, maka hendaknya ketika dia sadar lagi, dia taubat lagi, kemudian imannya turun lagi, ya dia ulangi lagi, dia sadar, taubat lagi, jadi terus ya. Dan selama dia berusaha memperbaharui taubatnya, ya insya Allah ya, maka taubatnya adalah taubat yang Allah akan terima ya, asalkan dia memang taubatnya tulus. Nah, tapi kalau dia sudah mengentengkan dan meremehkan dosanya, kemudian jatuh ke dalam taswif itu menunda-nunda, ataupun juga tulul amal ya, berpanjang-panjang angan ya, maka ini berbahaya. Ini sudah termasuk perangkapnya syaitan. Syaitan memberikan perangkap dua kepada manusia, yaitu taswif dan tulul amal. Dan yang kedua adalah syaitan memberikan perangkap putus asa dari rahmat Allah. Dan keduanya saling berkaitan sebenarnya. Jadi di antara caranya syaitan, sebagaimana disebutkan oleh ya, pernah saya baca di dalam kitab Talbis Iblis ya, di antara metodenya syaitan adalah ketika syaitan itu menggoda seorang ahli ibadah ya, digoda ahli ibadah ini, kamu beribadah terus setiap hari ya, Allah itu senang dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah ya, dan kamu ibadahmu cuma stagnan gitu aja, coba kamu keluar, kamu berzina, bermaksiat, kemudian kamu taubat sama Allah ya. Akhirnya dia mengikuti syaitan tadi, akhirnya dia berzina ya, kemudian setelah itu dia merasa bersalah, dia bertobat kepada Allah dengan benar-benarnya taubat ya. Kemudian syaitan pun datang lagi ya, lalu dibujuk lagi oleh syaitan ya. Nah, si ahli ibadah ini adalah bukanlah orang yang punya ilmu ya, lalu kemudian akhirnya dia melakukan lagi. Ketika dia hendak bertobat, dibisiki oleh syaitan, jangan taubat dulu, kamu lebih baik ya, sudah nanggung maksiatmu masih sedikit, lebih baik kamu bermaksiat yang banyak. Kalau maksiatmu banyak, kamu biasanya taubatmu akan lebih baik lagi. Akhirnya dia tunda taubat, dia bermaksiat lagi. Besoknya mau taubat lagi, didatangi syaitan lagi, dibisiki syaitan lagi, masih kurang. Akhirnya dia terus bermaksiat. Akhirnya dia dalam kesehariannya
dia pun banyak melakukan kemaksiatan. Karena dia sudah menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya ketika dia hendak bertobat, syaitan pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kamu ini sudah banyak dosanya. Dosamu itu sudah sangat banyak sekali. Dan dia nggak tahu bahwasanya ada hadis dari Nabi, hadis kursi, bahwasanya siapa yang datang kepada Allah dengan dosa sepenuh langit dan bumi, asalkan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan mengampuninya, asalkan dia taubat kepada Allah. Nah, dikarenakan dia jahil, dia bodoh, digoda oleh syaitan, kemudian ketika dia akan taubat, dikatakan udah nggak ada lagi taubat buat kamu, nggak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, percuma. Ya, akhirnya dia pun termakan dengan perangkap syaitan tadi. Akhirnya dia pun terus bermaksiat hingga dia meninggal dunia. Waliyadzubillah. Ini adalah pelajaran buat kita, ya, bahwasanya jangan pernah kita mengentengkan dan meremehkan dosa. Tapi ketika kita jatuh kepada dosa, kita taubat kepada Allah. Setiap kali kita jatuh kepada maksiat, kita taubat kepada Allah. Kemudian juga nggak usah kita pakai istilah penasaran apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya, itu berarti seakan-akan kita ingin menantang Allah atau ingin mencari tahu tentang apa yang Allah lakukan, dan kita nggak bisa dan kita nggak mampu. Dan ini perangkap syaitan, ya. Nah, oleh karena itu makanya kita jangan nggak terlalu berani dengan artian kita penasaran dengan apakah Allah nanti mau mengampuni saya atau tidak, atau ini perangkap syaitan, harus diwaspadai, hati-hati, ya. Dan ingat, ya, ada sebuah kisah yang sangat pendek sekali, dan kisah ini juga sempat saya share di Instagram saya, ya. Kisahnya itu adalah ketika ada seorang yang berkata, qala, ya, dia mengatakan sa'atubu ghadan, besok aku akan taubat besok. Kemudian dia tidur, ya, wala taikut, ya. Kemudian dia sudah nggak bangun lagi. Itu kisah paling pendek tapi paling banyak pelajarannya. Orang ini mengatakan aku akan bertobat besok, kemudian dia tidur dan dia udah nggak bangun-bangun lagi. Artinya dia sudah tidak dapati artinya dia sudah tidak mendapati lagi besok hari, dan dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Nah, karena itulah, ya, para abah, para ummahat, para ikhwan, dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi, ya, iman itu memang bertambah dan berkurang. Yazidu wa yankus, akan bertambah kalau kita sibuk dengan ketaatan, dan akan berkurang apabila kita sibuk dengan kemaksiatan. Karena itu makanya di antara cara agar kita selalu bisa termaintain, ya, keimanan kita meskipun memang iman tetap naik dan turun, adalah terus kita hadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmu. Meskipun kita capek, kita tetap usahakan, apalagi sekarang ilmu bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita, ya. Kemudian cari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, yang kalau kita bertemu dengan mereka selalu memberikan faidah, mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan. Jauhi teman-teman yang jelek, ya. Kemudian juga, ya, baca Al-Quran. Malas baca Quran, kita setel, murattal, kita dengerin, insya Allah ada manfaatnya, ya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena sudah pukul 10, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.